Sebagai konten kreator atau mungkin konten spesialis yang Satria ya, yang edit kontennya Laboratorium Jakarta, yang seorang Filesma dan sebagainya. Tapi di sini saya juga pengen sharing nih ke Bapak Ibu guru supaya konten itu nggak cuma dari pihak yayasan atau laboratorium doang gitu. Jadi kita semua nih Bapak Ibu guru seenggaknya dapat insight untuk bikin konten tuh kayak gimana sih, nyari niche itu seperti apa sih, gimana sih caranya supaya kita bisa narik murid lebih banyak gitu. Boleh lanjut lagi? Maaf Bu Mari, makasih Bu Maira. Nah sebelumnya saya juga berkecimpung di dunia videografer juga, konten kreator juga, fotografer juga iya. Jadi kurang lebih ilmu yang saya akan sampaikan ini emang bidangnya saya lah. Tapi dibilang master sih juga enggak ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang lebih ahli dari saya, ada yang lebih mungkin pernah FYP di Instagram atau di TikTok ya. Saya juga kurang tahu nih. Tapi di sini saya akan berbagi insight yang saya tahu dan yang saya punya. Boleh next lagi? Saya pindah sedikit sini ya. Nah, kenapa video konten sih gitu? Kira-kira sebelum saya jelas ini ada yang bisa jawab nggak Bapak atau Ibu? Kenapa kita zaman sekarang ini video konten lagi naik? Kenapa kita harus atau seenggaknya belajar bikin video konten? Kira-kira siapa yang mau jawab? Bapak Pak Hendra? Mau jawab Pak Hendra? Boleh minta mic-nya? Oh Pak, ini jawab sepengetahuan Bapak aja. Kenapa video konten Pak? Yang pertama, pergeseran terkait teknologi. Orang banyak yang bergeser sedikit handphone. Jadi perlu video konten supaya apa yang kita lakukan bisa diketahui melalui video. Kadang pergeseran orang juga lebih baik menonton daripada membaca. Oke, berarti sekarang minat baca juga masih agak ini apa ya, masih agak kurang. Jadi orang lebih nikmatin video ya, hiburan lewat video. Bagus, boleh tepuk tangan dulu buat Pak Hendra jawabannya. Nice. Satu lagi kali ya dari ibunya boleh. Ibu siapa nih yang pengen kita coba ya? Bu Prima boleh. Bu Prima nih masalah video konten. Sangat antusias banget jawabnya ini. Karena sekarang kan kayak hiburan kita, apalagi kalau di rumah pasti kan nonton konten-konten yang lucu-lucu gitu kan, yang menarik. Jadi buat promosi tuh emang menurut saya ya sangat efisien nih kalau misalkan kita bikin video yang emang disukai banyak orang terus ditonton, akhirnya bisa jadi sarana promosi juga gitu. Oke, boleh tepuk tangan buat Bu Prima jawabannya. Oke, jadi kurang lebih jawabannya emang yang pertama itu hiburan kita sehari-hari ya. Kita kelar kerja, pusing, stres, kalau nggak nonton TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan tadi kata Pak Hendra juga, konten-konten yang tulisan mungkin masih banyak kita jumpai ya. Cuman ya kita sekarang sama-sama tahu aja kalau minat baca juga nggak terlalu tinggi di Indonesia. Makanya orang lebih seneng nonton short konten atau video-video yang lucu, yang menghibur. Lagi pula kan orang buka sosmed itu biasanya buat cari hiburan ya, bukan buat kerja lagi. Kalau kerja lagi sumpah gitu. Apalagi kalau misalnya kerjaannya sosial media spesialis yang harus mantengin HP, mantengin tren, yang tadinya sebagai hiburan malah jadi kerjaan, itu makin agak pusing sih sebenarnya. Boleh next lagi? Nah, yang pertama itu memang kuatnya Reels dan TikTok. Format video vertikal sekarang lebih gampang dinikmati, tapi lebih gampang di skip juga. Karena beda sama YouTube ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nonton YouTube pasti kan lihat thumbnailnya dulu, lihat judulnya dulu. Habis itu kalau pengen tonton tinggal klik. Tapi kalau pengen nge-skip kan agak susah ya. Kecuali video vertikal kayak TikTok, Short, Instagram, Reels. Kalau pengen nge-scroll kita cuma ya swipe doang cepat gitu. Langsung ganti konten lagi. Makanya kalau anak-anak sekarang kebanyakan main nonton video kan jadi kayak brain rot ya. Ibaratnya kayak pembusukan otak lah. Gampang banget di-distract sama video-video karena gampang di-scroll. Kalau di YouTube dulu masih agak beda. Sampai sekarang juga kalau nonton YouTube yang format video panjang itu kita harus keluarin dulu videonya baru ganti video yang lain. Agak susah ya.
Nah, tapi karena lebih gampang untuk dinikmati, walaupun gampang di scroll juga, orang juga jadi gampang tertarik untuk bikin video yang simple, yang gampang, yang bisa diupload di TikTok dan Instagram Reels. Kita langsung azan ini. Nah, yang kedua ini tidak ada batasan Bapak Ibu. Batasan yang dimaksud ini bisa berupa durasi ya. Bikin video itu nggak ada batasannya. Kalaupun dulu TikTok sama Reels itu maksimal 90 detik, sekarang bisa 2 menit lebih, bisa 3 menit. Bahkan di TikTok pun bisa sampai 30 menit. Nggak ada batasan durasi. Nggak ada batasan berapa orang harus terlibat di balik layar. Nggak ada tuh batasannya. Mau bikin sendiri, mau bapak ibu nyewatin, mau segerombolan bikin video cuma jadi satu doang, nggak ada batasannya. Termasuk ide-idenya yang pengen dikeluarin sama bapak ibu, sama bebas berekspresi. Misalnya bapak ibu kan setiap hari lagi ngajar atau di depan orang, ada rasa kayak kesel, ada rasa kayak pengen marah-marah kayak tadi Pak Satria bilang, tapi nggak bisa diluapin. Kalau di depan orang disangkanya kita galak. Nah, mungkin pelariannya bisa curhat di konten, bisa komplain di konten gitu kan. Kan ada akun-akun kayak misalnya komentari pendidikan di Indonesia ini gimana dulu gitu di konten. Tapi kalau di depan orang mungkin agak takut ngomong gitu ya, karena ini kok orang ngeluh-ngeluh sih dan lain-lain. Nah, jadi di konten itu kita bisa bebas berekspresi juga. Bukan bebas berekspresi itu bukan berarti kayak cuma senyum, kayak semangat, enggak. Ngeluh pun juga bisa, promosi pun juga bisa, dan sebagainya. Sebebasnya bapak dan ibu, benar-benar sebebas itu. Boleh next lagi Bu? Nah, tapi konten itu enggak doang ya. Bikin konten nggak sama kayak kita upload Instagram Story atau status WhatsApp atau Facebook WhatsApp. Nggak sama, karena kalau kita cuma upload foto atau video kegiatan doang, ya itu keseharian kita aja. Tapi kalau konten, itu sebenarnya kita pikirin dalamnya tuh apa yang pengen kita bahas, apa yang pengen kita bagi, sama kayak bapak ibu ngajar di kelas lah. Kalau bapak ibu ngajar di kelas cuma curhat, cerita masalah anak, masalah keluarga, ya mungkin murid-murid cuma, oh ya udah itu cuma berbagi pengalamannya dia sendiri. Tapi kan pasti bapak ibu punya materi atau isi konten ya dari pelajaran yang bisa dibagikan ke anak-anak. Nah makanya konten itu nggak doang, sama kayak kita ngajar di dalam kelas. Materinya apa, isinya apa, dan cara penjelasannya kita ke anak-anak itu seperti apa gitu. Next lagi. Nah, konten sayap ya. Ini saya ada sedikit cerita pengalaman pribadi juga. Waktu itu saya pengen coba melamar di sebuah marketing, perusahaan marketing, digital marketing, di mana itu ternyata udah banyak negara konten-konten format video pendek ataupun panjang, dan ada beberapa yang viral juga gitu. Nah, salah satu persyaratannya untuk nge-apply di perusahaan tersebut adalah saya harus bikin konten sayap gitu. Konten sayap, setelah saya cari tahu apa itu konten sayap, ini secara bahasa aja sih ya, mungkin ada tipe-tipe bahasa nama konten yang lain ya, tapi saya disebut ini konten sayap. Apa itu konten sayap? Konten sayap itu adalah konten yang mempromosikan suatu produk, tapi nggak dari brandnya, nggak juga dari influencer, justru dari akun-akun kecil, akun-akun yang ya cuma berapa ratus followers, akun-akun yang nggak dikenal punya siapa, tapi kontennya bisa naik, bisa viral. Nah, jadi di sini maksudnya adalah promosi itu nggak selalu harus dari brandnya, nggak harus dari produknya, atau nggak harus dari sekolah laboratorium Jakarta, yayasan yang buat atau sekolahan yang buat, nggak harus. Tapi kita juga udah bukan zaman lagi sewa influencer. Mungkin masih zaman ya untuk beberapa brand yang masih relevan gitu. Tapi ternyata ada yang lebih efektif, yaitu adalah akun-akun kecil malah. Kayak kita testimoni dari orang biasa, dari orang yang mungkin kita pikir kayaknya dia ngomong gini jujur deh, nggak dibayar. Kayaknya ini orang emang pure pengalaman dia deh, bukan karena dia disewa sama perusahaan untuk ngomong bla 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 bla. Lagi pula kan orang ini nggak terkenal gitu. Nah justru yang itu ternyata lebih kita gampang percaya gitu. Akun-akun kecil. Misalnya kayak di sini bapak-bapak ibu-ibu kan ada yang punya TikTok, Instagram ya.
WhatsApp pasti punya juga, sering upload kegiatan anak di sekolahan, di status WhatsApp di-upload, tinggal tambahin caption bla 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 bla. Nah itu bisa jadi teman-teman bapak, tetangga ibu, atau mungkin keluarga ibu yang lihat lama-lama kalau ngikutin story-nya tuh jadi penasaran gitu. Ini kok sekolah seru banget ya. Ini sekolah kayaknya asik nih. Sampai gurunya aja ikutan ngepromosiin, ikutan ngekonten bener kata Bunda ini. Jadi nggak harus sekolahnya terus nih yang promosiin. Kalau sekolah yang promosiin kan itu udah otomatis, oh sekolahnya emang lagi nyari murid nih. Tapi kalau bapak sama ibu yang ikutan promosiin, seenggaknya cuma ngevideoin atau misalnya tanya jawab sama anak gitu ya, sama murid, itu kayak, oh gurunya juga aktif ya ternyata dalam bersosial media. Gurunya seru nih, anak-anaknya juga antusias ternyata. Ini kayak bagus nih kalau saya rekomendasiin ke orang lain. Nah, kekuatan marketing mulut ke mulut itu juga lebih powerful ketimbang cuma sekedar lihat dari brand. Next lagi, Bu Maya. Nah, di sini saya dapat request juga dari Pak Satria untuk membahas tentang niche ya. Niche itu kurang lebih kayak gini. Iya bacanya niche, apa niche gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Niche. Nah, niche itu kayak gini Bapak Ibu. Target audiens kita, target orang seperti apa yang pengen kita tuju, dan jenis konten seperti apa yang cocok sama orang itu gitu. Kalau bahasa analogi sederhananya misalnya kayak saya nih ngomong ke bapak dan ibu, saya sesuaikan cara bahasa saya ke bapak dan ibu seperti apa. Kalau misalnya sama anak muda atau saya lagi di depan anak kuliahan, mungkin saya bisa ngomong lo gue gitu, dengan gayanya mereka, dengan bahasa slangnya mereka, bahasa gaulnya mereka. Tapi kan kalau ini lebih ke umum, bapak ibu rentang usianya juga ada yang muda banget, ada yang muda senior banget. Jadi saya harus menyesuaikan cara bahasa saya. Tapi juga saya sesuaikan isi materinya supaya semua rentang usia itu seenggaknya ngerti. Gak cuma spesifik usia paling muda yang ngerti masalah teknologi, enggak. Nah, di situ kayak gitu juga. Bapak Ibu misalnya minatnya di pendidikan. Pendidikan ada banyak ya, pendidikan mungkin agama, seni, moral dan yang lain. Kan ada subjeknya sendiri-sendiri Pak Ibu. Terus Bapak pengen bikin konten seputar itu karena Bapak sama Ibu paham soal hal itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu nentuin nih audiens kita siapa ya yang pengen nonton nih. Kalau misalnya kita upload di grup ini RT RW lah, seorang orang-orangnya orang tua semua yang kita share. Padahal kita pengen nyari ini nih, nyari followers anak muda misalnya. Itu kan gak nyambung tuh kurang lebih. Coba di next dulu Bu Mayra. Nah, jadi dari segmen audiens spesifik, segmen target penonton yang spesifik, kita bisa tahu nih kebutuhan orang itu apa. Kebutuhan anak muda di 2025 ini, anak-anak sekolahan, kuliah, SMK itu apa? Masalah mereka apa? Terus juga kita akhirnya bisa ngebangun audiens yang tepat gitu. Kita nggak cuma bikin konten, tapi kita spesifik targetnya siapa. Bisa dicari juga dari minat, keahlian, sama audiens. Yang tadi saya bilang, misalnya minatnya Pak Tegar gitu, dalam dunia olahraga ya misalnya. Suka banget main futsal nih. Selama ini Pak Tegar ngeliat anak-anak main futsal kok agak ngasal ya, cuma ngoper-ngoper tentang gol udah gitu. Strateginya mana nih gitu kan. Belum lagi kalau pengen main futsal gak pemanasan dulu misalnya. Terus Pak Tegar kebetulan punya keahlian di situ juga nih, masalah futsal gitu. Punya skill komunikasinya juga. Akhirnya bikinlah konten ngajarin anak-anak nih cara pemanasan yang bener kayak gini ya. Ini cara ngatur strategi bola bla 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 seperti ini. Habis itu Pak Tegar tahu nih audiensnya anak-anak yang suka olahraga pengen main futsal lebih baik. Jadi sesuaikan sama gaya bahasa anak-anak di lapangan tersebut misalnya. Kayak anak-anak tersebut kan mungkin kalau di lapangan ngomongnya agak ini ya, agak keras. Nah gitu, pakai bahasa istilah kayak bahasa slang lah gitu ya, nggak kaku, nggak formal kayak di sekolah, disesuaikan sama audiensnya.
Nah, kira-kira gimana nih caranya kita mengetahui audiens? Ini kurang lebih juga diajarkan atau mungkin udah dipraktekkan jauh-jauh bertahun-tahun lamanya ya, mulai mungkin dari brand, dari konten kreator lainnya, yaitu dengan riset nih audiens. Misalnya Bapak Ibu TK nih yang mengelola TK atau yang mengelola SD, pasti kan kalau pengen narik jumlah murid yang lebih banyak, bikin konten-konten yang selaras sama anak SD. Anak SD umurnya berapa sih? Paling 6 sampai 12 tahun kan. Sesuaikan sama gaya bahasa mereka. Apalagi sekarang anak SD banyak bahasa-bahasa gen alpha ya, yang kayak ris gitu ya, mewing, terus pakai bahasa apa tuh saya juga nggak ngerti tuh bahasanya tuh. Nah tapi dipelajari tuh, ya kan mau nggak mau Bapak Ibu anak SD tuh harus nangkep mereka nih maksudnya apa sih, ngomongnya apa sih, walaupun kita nggak ngerti, pelajarin deh. Coba kita ikutan bahasanya mereka lah. Ris, wah, sigma, alpha. Nah itu kan pasti anak SD lihat gurunya, gaul juga nih guru nih, ngerti bahasa gua gitu kan. Jadi bisa dicoba tuh Bapak Ibu di konten atau di pembelajaran sehari-hari. Kebutuhannya apa? Kebutuhan anak-anak ini gitu. Misalnya si anak-anak ini tuh anak SD kan kadang suka berebutan mainan misalnya sama teman-temannya, atau anak SD itu lagi doyan belajar IPA misalnya, kebutuhan ujian sekolah, kebutuhan ujian bla bla bla, sesuai dengan kebutuhan anak itu dan juga keahlian Bapak dan Ibu. Misalnya Bapak Ibu ahli di bidang IPA, kasih tahu lah nama-nama planet misalnya. Terus juga dengan bahasa yang sederhana, dengan gaya yang anak muda banget, mungkin bisa dijelasin planet itu dengan analoginya, nggak cuma sekedar nama Saturnus. Saturnus yang apa? Oh yang ada ininya, bisa cincin ya Saturnus ya. Yang di cincinnya misalnya, pakai bahasa-bahasa yang anak-anak banget lah gitu, yang gampang dimengerti, yang nggak gampang, yang nggak berat-berat. Kayak misalnya saya ngomong sama profesor kan beda sama saya ngomong sama tukang warung misalnya, kan gaya bahasanya beda tuh. Habis itu ada ATM kompetitor, maksudnya apa? ATM kompetitor. ATM yang udah pernah denger itu amati, tiru, modifikasi. Ketika Bapak sama Ibu udah ketemu nih, oh gue pengen bikin konten seperti ini, audiensnya ini nih, udah tahu nih. Tapi siapa ya yang udah mulai duluan? Cari konten kreator yang udah ngebahas itu. Bapak Ibu agak sedikit niat nih, cari siapa nama konten kreatornya. Misalnya ada konten kreator Momon Darmawan, ya, udah mulai duluan tuh misalnya, kontennya laris misalnya kan. Terus kita lihat apa sih yang bikin konten Pak Momon ini menarik. Oh misalnya gayanya tuh kayak orang malas ngejelasin tapi ilmunya daging banget misalnya gitu ya. Daging banget ini ilmunya nih. Dicarilah kelemahannya apa, atau kita pengen ikutin gayanya dengan cara sendiri. Nah itu ATM, amati kontennya Pak Momon, kita tiru, kita modif pakai gaya kita sendiri. Lanjut lagi Bu Mai. Nah contoh nih, ini sebetulnya boleh di pause aja. Misalnya tadi yang saya bilang, anak SMP umur 12 sampai 15 tahun misalnya, mereka tuh suka pakai bahasa gen alpha juga. Rata-rata senang belajar sambil praktik ketimbang di kelas doang bengong gitu ya, cuma dengerin orang ngomong gini-gini bla bla bla, ilmunya juga kurang daging lagi gitu kan. Terus mereka butuh aku pengen guru yang lebih gokil kan, yang lebih gaul cara bahasanya nih. Masa guru masih pakai bahasa formal banget sih, bahasa zaman dulu yang jadul yang kita aduh bosen dengernya. Misalnya gitu kan ya. Kan anak-anak ada aja tuh maunya, banyak mau tuh. Terus kebetulan mereka lagi kesulitan ngerjain soal matematika gitu. Kebetulan Bapak Ibu punya skill untuk matematika juga. Cara sederhana atau cara cepet atau cara ngitung pakai AI misalnya. Nah Bapak kulik tuh masalahnya seperti apa, jelasinlah di konten. Sederhana aja, cuma taruh HP doang, ngomong di depan kamera. Atau bisa Bapak sama Ibu pas lagi ngajar kayak si guru ini, taruh tripod, direkam. Kalau nggak punya tripod mungkin bisa minjem yayasan ya, minjem sekolah atau mic bisa minjem, terus direkam aja, itu giliran sama guru yang lain pastinya. Sambil ngajar, sambil dokumentasiin, nanti sampai rumah tinggal dilihat
Ini kayaknya yang bagus untuk diupload kan ini deh. Potong-potong, upload. Tinggal dikonsistenin, diubah-ubah dikit, tambahin tulisan, teks, caption, udah jadi. Nah, terus ini ada ATM kompetitornya nih yang tadi saya bilang. Oh, ternyata udah ada TikTokers namanya Kalingga Bete. Nah, itu. Dia udah mempraktekkan, kontennya juga laku. Kita lihat caranya gimana. Padahal sederhana banget nih, cuma nulis-nulis doang kok bisa laku ya, kok bisa naik ya, kenapa ini? Gitu. Tinggal lihat mungkin komentar-komentarnya. Terus misalnya Bapak Ibu udah mentok nih, tapi kan saya nggak bisa jadi orang ini kayaknya punya ciri khas sendiri yang nggak bisa saya tiru nih. Misalnya gayanya yang lucu, mukanya yang udah gemes-able gitu misalnya. Terus apa yang harus saya tiru dari dia? Buka aja kolom komentarnya. Biasanya ada lagi tuh orang-orang nanya tuh di situ, Bu, kalau ngitung ini gimana? Nah, cobalah Bapak Ibu nimbrung di situ nih. Cek CV aku yang ini ya, aku udah jawab, izin share, misalnya gitu. Nah, bisa nyari kesempatan di situ tuh, pertanyaan-pertanyaan yang datang ke konten kreator yang ternama, tapi belum dijawab sama orang itu karena udah terlalu sibuk, terlalu banyak konten misalnya. Bapak sama Ibu ambil situ kesempatannya untuk bikin video yang serupa menjawab pertanyaan orang lain. Next lagi. Nah, ini tadi contoh diri sendiri ya yang udah saya coba jelasin. Misalnya Pak Tegar pengen fokus olahraga, main casting misalnya, atau main olahraga tradisional lainnya. Motivasinya biar anak-anak ini nggak di rumah terus main gadget doang, main sama temen-temennya. Ini gue bikin video dah gitu misalnya. Tinggal di riset gaya bahasa mereka seperti apa, mereka tuh suka videonya kayak gimana. Nah, fun fact-nya tuh ternyata anak-anak zaman sekarang itu lebih suka video yang editannya tuh cepet, patahnya tuh banyak gitu. Apalagi anak-anak bayi kan, anak-anak balita, makanya sering dikasih Cocomelon, sering dikasih video-video serupa. Selain video itu banyak warnanya yang memancing mereka betah nontonnya, tapi pergerakannya tuh cepet gitu. Antar adegan tuh cepet. Jadi anak-anak tuh kayak wah, baru adegan ini ganti lagi, bikin mata mereka tuh ya itu dia agak kurang baiknya sih di situ. Mereka jadi nggak gampang, mereka jadi susah serius gitu, susah fokus karena sering diubah-ubah terus tayangannya dengan warna-warna yang mencolok. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya merasa cara itu works gitu ya, oh ini berhasil nih, coba deh kita pakai editan yang cepet-cepet, potong, dicepetin, yang bagian kosongnya dibuang-buangin, terus di upload, bisa juga kayak gitu. Next lagi. Nah, jenis-jenisnya tuh apa? Kalau di dunia pendidikan ini saya mungkin bisa kasih ide singkat aja. Itu ada misalnya tips mengajar Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pengen sharing juga ke antara guru nih, boleh juga tuh. Pengen sharing ke antara guru sekolah lain gitu misalnya. Misalnya Bapak Ibu tahu permasalahan guru sekolah lain tuh misalnya kalau ngadepin anak-anak kadang susah sabarnya karena anak sekarang itu tingkahnya udah random banget misalnya. Terus Bapak punya pengalaman bisa menjinakkan anak tersebut gitu. Dengan caranya Bapak bisa juga sharing tuh, ibu-ibu bisa sharing juga. Gini loh Bu, caranya kalau anaknya siswanya susah diem, ini pengalaman saya bla tinggal di-sharing. Itu bisa tips mengajar tuh. Terus ada keseharian guru. Nah, ini juga menyangkut ke personal branding nih. Ibu-ibu sama bapak pernah lihat nggak? Misalnya ada seseorang, belum saya. Misalnya ada seseorang yang lebih terkenal daripada tempat kerjanya, atau ada seseorang nih yang dia lebih ngetop ketimbang misalnya bandnya gitu. Misalnya tuh vokalisnya kurang ngetop, lebih ngetop drummernya misalnya. Atau perusahaan ini sebenarnya kurang ngetop nih, tapi gue tahu ada karyawan namanya si A kerja di situ karena konten-kontennya menghibur. Padahal gue nggak tahu perusahaan yang mau apa. Nah, contohnya kayak gitu. Misalnya nih ya, katakanlah Pak Erik nih, Pak KDM terkenal juga sih. Misalnya Pak Erik gitu, suka bikin kesehariannya di sekolah Laboratorium Jakarta dengan gaya-gayanya yang lucu. Tapi orang nggak tahu sekolah Laboratorium Jakarta itu apa. Lebih kenal Pak Eriknya.
karena rajin bikin konten, ilmunya daging misalnya, atau personality yang lucu, sehingga orang penasaran, ini guru kerja di mana sih, sekolahnya kok hijau-hijau gitu semua, kayak unik banget nih sekolah hijau-hijau gitu misalnya. Coba nih guru, boleh ya di sekolah bikin video kayak gini ya, gimana sih sekolahnya? Nah, bisa jadi kalau misalnya bapak dan ibu yang lebih naik nih ketimbang sekolahnya juga ikutan naik gitu. Bisa bikin a day in my life, keseharian guru. Sebelum ngajar ngapain, setelah ngajar gimana, pas istirahat bisa lagi ngobrol sama siswa direkam gitu. Terus pengembangan karakter siswa, ini lebih ke arah murid-muridnya gitu. Kayak ngasih tahu soal moral juga misalnya, atau ngasih tata krama yang nggak ada di peraturan di sekolah, tapi harus dijalanin di sekolah, misalnya ada gitu kan. Kan kayak misalnya nggak boleh ngomong kasar, kan sebenarnya kayaknya nggak tertulis ya di peraturan sekolah tuh kayaknya nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus patuhi itu walaupun nggak ditulis. Itu bisa juga di-sharing tuh ke anak-anak. Terus menjelaskan materi yang tadi saya bilang, Q&A, kayak konten-konten yang waktu itu udah dilakuin kayak tebak ayat, sambung ayatnya kontennya Pak Satria, atau kontennya anak RPL ya waktu itu ya, yang tebak singkatan, Q&A sama anak. Bikin aja tuh, sekreatif ibu aja. Misalnya anak TK tebak ayat, tebak nama surat kayak kemarin, tinggal dibikin aja Q&A sama anak-anak gitu. Tapi gurunya juga kalau bisa hadir di video itu, entah dalam frame ataupun cuma sekedar suaranya doang. Jadi ciri khasnya itu ada, oh ini konten buatan si guru nih, bukan buatan si sekolah. Karena saya bilang kalau buatan brand biasanya udah basi lah, brand promosi produknya sendiri gitu. Mendingan sekarang karyawannya atau staff-staffnya ikutan promosiin gitu. Habis itu sama bisa koreksi jawaban siswa. Pernah lihat tuh pasti Bapak Ibu di konten-konten meme lucu-lucu ya, jawaban siswa yang ngawur-ngawur tuh, jawaban esai misalnya, terus difoto sama gurunya, kasih caption, ya Allah kok gini banget sih jawabannya gitu, misalnya. Jawaban-jawabannya aneh, yang lainnya gitu ya, dan lain-lainnya. Masih banyak banget ide yang ibu sama bapak bisa temuin setiap hari. Kalau misalnya bingung bisa cari pakai bantuan AI, ChatGPT, Gemini. Banyak banget, cuman saya nggak ngupas di bagian situ sekarang, mungkin lain kali. Next lagi Maira. Nah, karena saya bilang konten tuh nggak asal konten, ada isinya, ada hooknya. Hook itu pancingan ya, kail. Misalnya kita lagi mancing kan ada umpannya, umpan yang bikin penonton ini betah nontonnya, dan harus efektif di 3 detik awal, di 3 detik pertama. Banyak banget jenis hook yang bisa saya jelasin, cuman karena kebanyakan takutnya nggak cukup durasinya. Contohnya aja misalnya ada hook negatif hook. Contoh misalnya, gini banget ya sekolah di sekolah ini. Nah apa nih gini bangetnya apa nih? Gini banget tuh negatif, apa ntar ke arah positif nih? Habis itu ibu tinggal lanjutin aja. Gini banget ya sekolah di sekolahan ini, masa anak-anaknya pada bisa baca Al-Quran semua, keren banget dong. Nah, dibelokin lagi ke arah yang positif. Jadi awalnya dinegatifin, orang mikir kayak, apa nih? Ini sekolah apa nih, pasti jelek nih. Ternyata bagus, dibelok-belokin. Ada juga kayak hook before dan after gitu, sebelum dan sesudah. Misalnya kayak ini progres anakku sebelum bisa baca tulis, dan ini setelah hasil dari 3 hari doang gitu, sekolah di SD laboratorium atau di TK laboratorium, misalnya kayak gitu. Before dan after itu bisa juga jadi hook, dan masih banyak banget jenis hook lainnya. Next lagi pemirsa. Nah sebenarnya prinsip dasarnya ini sama kayak ilmu komunikasi ya, teori ilmu komunikasi yang biasanya sering banget dipakai dari Harold Laswell ini. Who say what in which channel with to whom with what effect. Siapa mengatakan apa dengan channel apa atau medianya tuh apa, kepada siapa dengan efek seperti apa. Mungkin ibu-ibu sama bapak yang belajar sekolah komunikasi pasti pernah dengar ini. Ini di awal semester udah dijelasin. Ada sendernya itu siapa yang mengatakan pesannya apa, message.
Terus channelnya apa, medianya video pendek misalnya, Instagram, YouTube, TikTok, Short dan lain-lain, itu medianya. Terus kepada siapa? Anak-anak kah? Orang tua kah? Efeknya apa sih kira-kira? Efeknya bikin pinter kah? Dan lain-lain. Coba di next dulu, Bung. Lagi. Nah ini sender, kreator, itu promosi. Misalnya kreatornya tadi Pak Yusmanto. Sebagai kreator, pesannya tuh ada misalnya promosi soft selling ya yang nggak terlalu jor-joran, atau misalnya share ilmu di kontennya. Mau diupload di mana, misalnya Instagram, YouTube, TikTok, atau pengen di mirroring semuanya satu konten buat 3 platform, bisa banget, nggak masalah, nggak ada salah. Terus penerimanya siapa nih? Udah pasti netizen kan? Netizen tapi siapa yang tadi saya bilang? Ada anak kecil, ada orang tua, atau semua rentang umur bisa nikmatin. Efeknya apa nih? Misalnya pengen supaya sekolahnya banyak yang daftar nih, atau seenggaknya anak-anak jadi makin pinter deh. Atau efeknya supaya Pak Yusmanto terkenal